Shalom. Apa kabar? Baik. Bapak Ibu siap belajar? Ya mungkin mesti dibuka beberapa catatannya. Kita mungkin akan sering mencatat Bapak Ibu beberapa not yang perlu kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Topik kita pada siang hari ini, jangan takut. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, topik kita pada siang hari ini, jangan takut. Mungkin banyak di antara kita yang ingin sekali mendengarkan kata-kata itu. Jangan takut, apalagi kalau Tuhan yang ngomong sama kita. Jangan takut. Bapak Ibu, kita semua pernah mengalami rasa takut dan siang hari ini pun banyak di antara kita mungkin juga yang sedang mengalami rasa takut. Memang rasa takut itu sesuatu yang manusiawi, meskipun kalau berlebihan itu bukan hal yang wajar. Karena Tuhan tidak mau kita sebetulnya merasakan takut. Tapi Bapak Ibu, bahkan yang namanya Rasul Paulus, siang hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Bahkan seorang yang namanya Rasul Paulus, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, juga pernah mengalami yang namanya rasa takut. Dia pun pernah mengalami beberapa kali ketakutan gitu Bapak Ibu. Sehingga memang rasa takut adalah hal yang manusiawi, meskipun kalau berlebihan bukan hal yang wajar. Mari saya ambil contoh Bapak Ibu, salah satu ayat di Alkitab yang menunjukkan kondisi pada saat Paulus sedang mengalami rasa takut. Diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang keempat sampai yang keenam. Lalu kita loncat sedikit. Baca ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Oke, saya sudah siapkan di depan. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat yang ke-6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, jadi orang-orang di sana memusuhi dia. Oh Bapak Ibu, by the way ini perikopnya berkata bahwa Paulus di Korintus. Ini perikopnya judul Paulus sedang di Korintus. Meskipun kita baca di Kisah Para Rasul, tapi ini perikopnya Paulus di Korintus. Ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Stop dulu sampai sini. Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang keempat sampai yang keenam, menurut Bapak Ibu Paulus sedang takut apa enggak? Ini kayaknya apalagi ayat yang keenam, dia kayaknya berani banget gitu. Dia bilang begini, kepada orang-orang yang memusuhi dan menghujat dia bilang begini, sambil mengebaskan debu dari pakaiannya. Jadi kurang lebih begini. Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Wow Bapak Ibu. Lagi takut gak menurut Bapak Ibu? Kayaknya gak lagi takut, bahkan kita bisa bilang, buset berani banget. Ini orang-orang itu banyak banget memusuhi dan menghujat dia. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-9. Ya, 7 sampai 8 kita lewat sebentar. Tapi lihat ayat yang 9 dan yang 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus. Yang tadi itu begini. Di dalam suatu penglihatan dan berkata, jangan takut. Teruslah beritakan firman dan jangan diam. Jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Sebentar. Boleh ditampilkan waktunya di depan? Takutnya nanti saya kalau udah ngomong lupa diri. Nah oke. Baik Bapak Ibu. Nah di sini dikatakan bahwa firman Tuhan berkata kepada Paulus bahwa Paulus itu takut. Meskipun tadi kalau kita lihat secara fisik, secara kasat mata seorang manusia, Paulus sama sekali gak kelihatan takut, betul gak? Tapi Bapak Ibu saya mau bilang begini, Tuhan maha tahu. Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu, kita sama sekali gak bisa sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita sering kali ditanya sama orang gitu, Di apa kabar? Kita gimana bisa ngomongnya? Luar biasa, baik, semua baik-baik, baik-baik. Biasa kita ngomong begitu gak? Dan mungkin kita dalam tanda kutip bisa menipu orang. Tapi Bapak Ibu, kita nggak bisa sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Tuhan maha tahu sampai ke lubuk kita yang paling dalam. Termasuk ini. Meskipun Paulus kayaknya tadi itu berani banget. Tapi Tuhan tahu Paulus sedang takut. Makanya Tuhan datang dan berkata jangan takut dan jangan diam. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu jadi Paulus. Bapak Ibu jadi Paulus di mana ketakutan begitu menghimpit. Lalu Tuhan berbicara kepada Anda. Kalau Bapak Ibu sebagai Paulus. Lalu Tuhan bilang begini. Jangan takut. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Kalau Bapak Ibu lagi ketakutan seperti Paulus, lalu Tuhan berkata, jangan takut, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tetap takut atau enggak?
Nah Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu itu bisa buat saya itu menunjukkan, jawaban Bapak Ibu itu menunjukkan seberapa dekat dan seberapa kenal Bapak Ibu dengan Tuhan. Seberapa dekat dan seberapa kenal Anda dengan Tuhan terlihat dari jawaban yang tadi. Apakah Anda akan masih takut atau enggak. Paulus tahu banget siapa Tuhan. Paulus kenal banget siapa Tuhan. Makanya Paulus memutuskan dia tidak takut dan dia tidak diam. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat di bawahnya, dia tetap menyampaikan firman Tuhan. Jadi dia nggak takut. Dia memutuskan tidak takut dan dia memutuskan tidak diam. Oke. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu. Yang menarik begini. Meskipun Tuhan berkata jangan takut. Dan Paulus mengiyakan, saya tidak takut. Yang menarik begini. Keadaan semua masih sama. Orang-orang masih memusuhi dia. Gak ada satupun tiba-tiba orang-orang jadi baik gitu. Enggak. Semuanya masih memusuhi dia. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ayat di bawahnya, bahkan pada suatu momen itu sangat parah. Paulus sekarang mau dibawa ke pengadilan. Artinya orang-orang lebih jahat dari sebelumnya. Dan kalau kita baca ayat di bawahnya lagi, Paulus diam di Korintus 1,5 tahun. Saya mau bilang ya Bu, meskipun Paulus sudah memutuskan tidak takut dan tidak diam, keadaan tetap menantang. Keadaan tetap menakutkan. Tuhan bukan mau mengubah keadaan, Tuhan mau mengubah kita. Seringkali yang kita harapkan tuh, wah Tuhan saya mau dong tiba-tiba orang-orang jadi baik. Tiba-tiba dunia jadi ramah. Enggak, bukan begitu ternyata cara kerja Tuhan. Tuhan lebih concern kepada kita. Mengubah kita, bukan mengubah keadaan. Oke, nah nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar dari Paulus. Kita akan belajar apa rahasianya Paulus. Meskipun dia sudah bilang tidak takut dan tidak diam. Dia tetap bekerja. Tapi apa rahasianya? Kok dia bisa tetap kuat gitu loh. Karena keadaan kan tetap sama. Kok dia masih tetap kuat untuk menyampaikan firman Tuhan? Nanti kita akan bahas. Saya simpan dulu itu. Jadi khotbah ini dibagi 2 bagian besar. Bagian yang keduanya nanti rahasia Paulus kita akan bicarakan. Tapi saya mau masuk dulu ke bagian yang pertama. Mari kita bahas Bapak Ibu, kalau saya tanya. Menurut Bapak Ibu, apa itu takut? Atau fear? Apa itu takut? Apa itu fear? Coba ya, sekali lagi saya suka menggambar-gambarkan, Bapak Ibu. Saya suka dalam bentuk diagram, supaya Bapak Ibu kebayang. Apa itu rasa takut? Mari kita lihat. Takut atau fear, dia punya objek yang jelas. Jadi yang namanya rasa takut, dia itu selalu punya objek. Objeknya itu jelas. Misalnya, saya takut sama kegelapan. Berarti objeknya kegelapan, ada objeknya. Saya takut sama ketinggian. Berarti objeknya jelas, yaitu ketinggian. Saya takut sama masa depan. Waduh, masa depan saya kayak gimana? Berarti objeknya masa depan. Saya takut gagal ujian. Berarti objeknya gagal ujian. Saya takut jatuh dari kursi. Berarti objeknya takut jatuh dari kursi. Saya takut sama seseorang. Misalnya siapa gitu, atasan atau siapa. Saya takut sama seseorang. Itu rasa takut. Jadi rasa takut itu pasti punya objek yang menyebabkan kita takut. Nah, kalau kita udah punya rasa takut kepada satu objek. Tapi kita diharuskan tetap menghadapi objek itu. Kita tetap diharuskan menghadapi objek itu, barulah muncul yang namanya rasa khawatir. Di sini baru muncul yang namanya rasa khawatir. Dan rasa khawatir sebetulnya itu adalah state of mind. Jadi worry itu sebetulnya hanya keadaan pikiran kita aja. Yang berasal dari rasa takut. Worry itu adanya di pikiran kita, state of mind. Misalkan yang tadi ya, saya takut sama ketinggian. Saya takut jatuh dari ketinggian, misalnya begitu. Objek saya adalah takut jatuh dari ketinggian. Tapi suatu hari saya ke Dufan. Saya mau naik biang lala. Oh biang lala kurang serem ya. Naik halilintar gitu, naik halilintar. Saya sebetulnya takut sama ketinggian. Tapi saya nekat mau nyobain. Saya mau tahan-tahanin diri. Ngantri di jalurnya halilintar. Semakin dekat antrian menuju naik, semakin gimana? Semakin deg-degan, kenapa? Semakin khawatir. Aduh ntar gue jatuh, ntar gue mati. Semakin khawatir, betul gak? Di situ saya bisa ngambil keputusan. Tetap ditahan-tahanin, rasa khawatir ini yang menjadi stres ini. Atau saya bisa memilih, gue gak jadi pergi. Makanya rasa khawatir, kalau kita biarkan, itu akan membuat kita menjadi diam. Atau istilah lainnya, ini membuat kita menjadi pasif. Makanya tadi firman Tuhan bilang gini ke Paulus. Jangan takut dan jangan diam, jangan takut dan jangan diam. Tuhan Yesus pernah bicara juga di Matius. Tuhan bilang begini, siapa yang karena kekhawatirannya bisa menambah satu hasta.
Jadi memang yang namanya rasa takut, rasa khawatir, itu membuat kita menjadi pasif, diam. Tidak mampu menambah satu hasta sekalipun. Makanya tadi begitu saya takut, kalau benar-benar udah takut banget, saya bisa keluar dari antrian, akhirnya saya diam, nunggu teman yang main, saya diam aja. Betul nggak? Bapak Ibu, rasa takut itu menyebabkan khawatir, rasa khawatir menyebabkan kita menjadi diam dan menjadi pasif. Oke, itu satu jalur. Takut, khawatir, diam, pasif, satu jalur. Sekarang saya akan munculkan jalur yang lain. Saya akan mulai dengan ini, nanti Bapak Ibu akan lebih jelas. Jalur yang lain itu begini. Saya mulai dengan iman, faith. Bapak Ibu, yang namanya iman juga sama kayak takut. Iman juga ada objeknya. Jadi iman itu ada objeknya, ada penyebabnya. Nah, iman bisa macam-macam. Kalau saya boleh pakai kata iman di sini ya. Iman juga bisa macam-macam. Bisa beriman kepada benda, bisa beriman kepada seseorang, mungkin orang yang berkuasa, punya kedudukan, bisa beriman kepada yang lainnya, termasuk bisa beriman kepada Tuhan. Jadi iman itu juga ada penyebabnya, ada objeknya yang membuat kita beriman. Oke, bisa kepada benda, bisa kepada orang, bisa kepada Tuhan, bisa kepada apapun. Tapi bedanya iman ini membuat kita punya harapan. Atau yang namanya hope. Iman itu bedanya dengan takut, iman itu memberikan harapan. Dan harapan dengan khawatir itu sama-sama state of mind. Oke, khawatir dan hope itu sama-sama yang namanya state of mind. Tapi bedanya harapan tidak membuat kita menjadi diam. Harapan itu justru membuat kita menjadi aktif. Harapan itu membuat kita tetap bekerja, melakukan bagian kita. Kalau worried itu membuat kita menjadi diam. Atau bahasa yang pernah kita bahas namanya menjadi pasrah. Kalau harapan membuat kita menjadi berserah, yaitu bekerja. Nah, iman membuat kita menjadi aktif. Ketakutan membuat kita menjadi pasif. Saya ambil contoh yang iman ya, ambil contoh. Misalnya, saya beriman kepada kursi ini. Ini contoh ya, karena iman mesti ada objeknya. Saya beriman kepada kursi ini. Saya beriman. Saya yakin bahwa kursi ini kuat. Sangguplah menahan bobot saya yang tidak terlalu berat ini. Betul ya, Ibu ya. Berat apa enggak? Enggak ya, nih. Saya punya iman bahwa kursi ini kuat. Menahan bobot saya. Saya punya iman. Akibatnya apa? Saya punya harapan bahwa saya yakin kursi ini kuat. Karena saya punya harapan, saya berani melakukan tindakan. Apa tindakannya? Saya berani duduk. Ya udah, gua duduk aja. Gua yakin ini kuat kok, duduk. Dan ternyata memang kuat. Artinya saya tidak gemuk. Apa coba jadi kesana alasannya? Tapi maksudnya Bapak Ibu, iman kepada kursi, saya yakin kekuatannya, saya punya harapan, akibatnya saya aktif dan saya duduk di kursi ini. Oke? Yang masih ngikutin katakan amin? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saya punya dua jalur. Jalur ketakutan dan jalur iman. Dan itu adalah versus. Jadi kalau digambarin seperti ini kita enak lihatnya, betul nggak? Oh jadi kalau gitu, fear itu lawannya faith. Worried lawannya hope. Diam lawannya bekerja atau action. Pasif lawannya aktif. Nah kalau kita gambarin seperti ini, kita akan lebih enak ngelihatnya. Oke, nah terserah Anda mau pilih di jalur yang mana? Di jalur ketakutan atau di jalur iman? Nah, mari sekarang kita bahas Bapak Ibu. Kita zoom in ya, kita coba telah lebih dalam lagi. Khususnya di bagian yang paling ujung kiri, yaitu takut dan iman. Karena ini sumbernya, karena ini penyebabnya, yang lain-lain itu akibatnya. Karena ini penyebabnya. Kita mau fokus dulu ke takut dan iman. Karena di sini adalah sumbernya. Dan saya akan fokus ke bagian objek. Baik objek takut maupun objek iman. Oke ya, saya akan fokus ke objek takut dan objek iman. Bapak Ibu, saya masuk dulu ke objek yang membuat kita takut. Objek yang membuat kita takut, yang warnanya merah. Objek yang membuat kita takut. Bapak Ibu, yang namanya objek yang membuat kita takut, itu sebetulnya objek itu membuat kita besar apa enggak ketidakpastiannya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi objek yang membuat kita takut tergantung ketidakpastian yang ditimbulkan oleh objek itu seberapa besar. Semakin besar ketidakpastian yang dihasilkan oleh objek itu, semakin takut kita. Dan ketidakpastian itu ada dua penyebabnya. Ruang lingkupnya seberapa besar dan dampaknya seberapa besar. Nanti saya akan kasih contoh. Oke, jadi semakin tinggi ketidakpastiannya,
objek yang membuat kita takut, semakin kita takut. Sama, iman juga begitu. Objek iman adalah kekuatan. Semakin tinggi kekuatan dari objek iman yang kita punya, semakin kita berani, semakin kita punya iman kepada objek itu. Dan objek kekuatan itu dua penyebabnya. Sama ruang lingkup dan yang kedua kekuasaan. Jadi objek yang membuat kita takut adalah tergantung dari besar kecilnya ketidakpastian. Iman yang membuat kita berani tergantung dari objek yang namanya kekuatan. Oke, jadi kalau saya gambarkan, Bapak Ibu, saya gambarkan ya supaya lebih jelas nih. Saya gambarkan dalam bentuk sumbu seperti ini. Katanya yang warna putih yang jelas. Bapak Ibu, saya gambarkan dalam bentuk sumbu. Gini. Oke, ini ada sumbu 0. Itu ya, sama seperti gambarnya, sumbu 0. Ini adalah ketidakpastian, saya singkat. KTP, ketidakpastian. Gitu ya. Di sini adalah kekuatan, saya singkat KKT. Jadi ini ketidakpastian, ini kekuatan. Boleh lihat dulu slide-nya sebentar. Nah, jadi ini nilainya minus, semakin ke sini semakin minus, semakin ke sini semakin positif. Oke, saya coba gambarin begini nih. Nah, sekarang tergantung lebih besaran kekuatan, lebih besaran ketidakpastian. Karena kalau semakin ke sini nilai totalnya semakin ke sini, itu artinya kita akan semakin khawatir. Semakin sini semakin khawatir. Semakin sini semakin besar harapannya. Oke. Mari saya berikan beberapa contoh supaya jelas. Misalnya, kursi. Kalau saya takut jatuh dari kursi. Boleh lihat dulu slide-nya bentar. Saya takut jatuh dari kursi. Bapak Ibu, berarti itu ketidakpastian buat saya. Karena saya bisa jatuh, bisa enggak. Betul ya? Ketidakpastian itu ada dua unsurnya. Ruang lingkup dan dampak. Jadi kalau saya takut sama jatuh dari kursi, kira-kira ruang lingkupnya kursi apa? Ya ruang lingkupnya kursi cuma segini. Betul? Dan dampaknya, kalau saya jatuh dari kursi, menurut Bapak Ibu dampaknya apa? Kalau saya jatuh lagi gini, terus dia jatuh. Bruk gitu, kan saya jatuh nih, jebret. Kira-kira dampaknya buat saya apa? Mati? Enggak mungkin ya. Paling, sorry ya, pantat aja rada baal gitu. Pantat aja rada kesemutan. Dampaknya nggak terlalu gede. Dan ruang lingkupnya juga cuma segini. Oke? Makanya ketidakpastiannya nggak gede-gede pasti angkanya. Ketidakpastiannya anggap aja angkanya -2. Misalnya, kalau ngomong kursi ya. Kalau kursi ini saya lihat. Kalau ngomong yang namanya kursi. Sekarang mari kita lihat iman saya kepada kursi. Atau yang ngomongin, boleh lihat slide-nya. Kekuatan. Kekuatan juga ada dua. Ruang lingkup dan kekuasaan. Buat saya, kursi ini berapa ruang lingkupnya? Kursi ini ruang lingkupnya ya segini. Betul? Kursi ini bisa menahan saya kalau saya duduk. Berarti ruang lingkupnya kursi di sini. Begitu saya udah di luar dari kursi, dia nggak bertanggung jawab lagi sama hidup saya. Dia itu cuma bertanggung jawab pada saat saya duduk. Jadi ruang lingkupnya nggak gede-gede amat, cuma segini, betul? Kekuasaan kursi, ya kekuasaannya cuma sebesar ini juga. Dia nggak berkuasa kepada hidup saya kalau saya di luar dari kursi ini. Jadi kekuasaan dan ruang lingkupnya juga nggak gede-gede amat, tapi ada memang. Dan saya beriman kepada kursi itu dengan ruang lingkup yang seperti ini, dengan kekuatan yang seperti ini. Oke, anggaplah nilainya nggak gede-gede amat memang, anggaplah nilainya 3. Jadi totalnya berapa? Ayo bantu. -2, 3, jadi totalnya 1, jadi dia di sini. Nggak pakai minus, 1. Berarti kalau gitu, saya punya harapan, iman saya lebih besar daripada ketakutan saya. Jadi kalau saya di sini berarti harapan saya lebih besar daripada khawatir, betul? Kalau harapan lebih besar berarti saya berani untuk duduk. Jadi di sini saya berani untuk duduk. Kumaha Bapak Ibu, jelas tuh? Bengong aja, oke. Di sini ya, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, misalnya saya takut naik pesawat. Misalkan, berarti ada pesawat dan pilot. Ini contoh kedua, misalnya ya, pesawat dan pilot. Bapak Ibu, kalau saya takut naik pesawat dan pilot, kira-kira kalau ngomongin ketidakpastian, boleh slide-nya dulu.
Ketidakpastian, itu dua penyebabnya. Ruang lingkup dan dampak. Ketidakpastian itu kan ruang lingkup dan dampak. Bapak Ibu kira-kira ketidakpastiannya, ruang lingkupnya lebih besar kursi, lebih besar pesawat atau pilot? Lebih besar pesawat. Pesawat itu bisa mengakomodir ratusan orang, betul? Berarti ruang lingkupnya dia lebih gede. Dan dampaknya antara saya jatuh dari kursi sama saya jatuh dari pesawat, lebih besar mana? Lebih besar dari pesawat. Kalau pesawat ya mohon maaf ya, mungkin kita bisa meninggal. Tapi kalau kursi ya kita cuma tadi aja. Pantat aja rada baal. Kalau jatuhnya dari kursi. Tapi kalau pesawat, itu dampaknya besar. Oleh karenanya ketidakpastian antara takut sama kursi, jatuh dari kursi, sama ketidakpastian jatuh dari pesawat, pasti lebih besar ketidakpastian yang ini, benar? Jadi ini anggaplah misalnya di sini nilainya -8. Oke, nah sekarang ini harus dilawan dengan kekuatan. Supaya menghasilkan harapan yang menghasilkan saya berani action. Nah kekuatan itu ada dua penyebabnya, ruang lingkup dan kekuasaan. Kira-kira antara pesawat sama kursi, ruang lingkupnya gedean mana? Gedean pesawat. Dan kursi ini itu benda mati. Sedangkan di pesawat ada yang namanya pilot. Betul nggak? Meskipun kita kalau naik pesawat, kita nggak pernah lihat betul ada apa enggak tuh pilot. Tapi kita beriman bahwa pilot itu ada, benar? Dan kita nggak pernah cek loh sertifikatnya ada apa enggak. Padahal kita berani terbang sama dia. Artinya apa? Artinya ruang lingkup dan kekuasaannya pilot dan pesawat itu pasti lebih besar daripada kursi. Nah makanya kita berikan nilai saja, misalnya dia itu nilainya 10. Ini -8, ini 10. Totalnya berapa? 2. Mungkin di sini ya, 2 nih. Kalau 2 artinya lebih besar harapan atau lebih besar kekhawatiran? Harapan kalau lebih besar harapan, kita berani action nggak? Makanya di sini saya berani naik pesawat. Oke? Contoh terakhir. Masa depan. Perhatikan baik-baik nih, masa depan. Masa depan kita ketidakpastiannya berapa besar coba? Ruang lingkupnya dulu. Ruang lingkupnya masa depan tuh sama pesawat gedean mana ruang lingkupnya? Gedean masa depan. Masa depan tuh bisa seumur-umur. Bahkan sampai kita mati, betul nggak? Dan dampaknya juga lebih besar. Bahkan kalau kita cuma diam dan pasif ya kita juga sama-sama bisa mati juga. Kalau kita juga pasif orangnya. Makanya masa depan itu, apalagi sekarang Bapak Ibu kalau di dunia manajemen ada yang namanya VUCA. Mungkin pernah dengar kali. VUCA. Dunia masa depan itu ambigu gitu Bapak Ibu. Nggak jelas, kompleks, sama semuanya ketidakpastiannya itu tinggi. Di dunia manajemen ada namanya VUCA nih. Makanya kalau kita ngomong ketidakpastian, ini bisa gede banget nilainya. Anggaplah nilainya 20, misalnya 20. Nah pertanyaannya, kalau kita nggak punya objek iman yang punya kekuatannya lebih besar dari ini, kita akan selamanya ada dalam kekhawatiran. Nah pertanyaannya begini, dengan masa depan yang besar nilainya, kepada siapa objek iman kita? Kalau saya objek iman saya cuma kepada kekuatan saya sendiri. Gue pasti bisa, gue pasti sanggup. Kenapa? Karena gue punya tabungan di bank sekian. Tabungan gue masih cukup kok, kekuatan gue masih cukup kok. Bapak Ibu, ruang lingkup saya sebesar apa sih? Kekuasaan saya sebesar apa sih? Ya paling nilainya 10, kalau saya mau kasih nilai 10. Masih totalnya -10, artinya masih bikin khawatir. Oh, gue gak takut, saya punya kenalan. Kapolres Bogor umpamanya, Kapolres Bogor. Dia lebih berkuasa daripada saya. Jadi kalau saya punya kesulitan apa-apa nanti, kalau saya punya masalah hukum segala macam, saya punya koneksi yang namanya Kapolres Bogor. Kekuasaan Kapolres Bogor daripada saya lebih besar dia, betul? Tapi kan dia juga terbatas. Mungkin gak bisa ngalahin 20, mungkin dia cuma 12. Misalkan begini, saya kenal sama Presiden Jokowi. Temen lari pagi di Kebon Raya Bogor. Presiden Jokowi. Ya, saya kenal sama Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Oh, dia presiden. Kekuasaannya jauh lebih besar daripada saya. Kekuasaannya jauh lebih besar daripada Kapolres. Bener gak? Presiden Jokowi. Saya gak takut kalau saya kenapa-napa. Kalau saya ada apa-apa. Untuk masa depan yang tidak jelas. Saya punya presiden. Saya punya koneksi. Ya oke lah. Tapi saya yakin gak lebih besar dari masa depan yang tidak pasti itu. Mungkin nilainya 18. Tetap akan menuju khawatir.
Jadi kita berharap sama kekuatan diri kita sendiri, berharap sama orang lain, berharap sama benda, nggak bisa. Karena masa depan kita itu sangat tidak pasti. Tapi kalau objek iman kita, Ibu, kalau objek iman kita, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau objek iman kita, kira-kira kekuasaannya nilainya berapa? Berapa Bapak Ibu? Ada yang berani kasih nilai? Satu, ada? Kualat loh. Ada Bapak Ibu yang berani nilai? Berapa nilai? Boleh ke slide-nya? Berapa nilai kekuasaan dari Tuhan? Bapak Ibu, kekuasaan dari Tuhan. Enggak ada nilainya. Kalau bahasanya matematika, unlimited. Bapak Ibu, ini Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu unlimited. Mau masa depan seperti apa kejadiannya. Mau masa depan seperti apa ambigunya, kompleksitinya. Kita punya Tuhan yang unlimited. Bapak Ibu, ini Anda mau kasih nilai berapa? Terserah. Kasih nilai. Semakin tidak pasti semakin tinggi. 40. Bisa jadi 100 Pak Andi. Bisa jadi 1000. Oke. Hey, meskipun ini 1000. Karena memang bisa jadi begitu. Berapa nilai Tuhan kita? Bapak Ibu saya ulangi lagi ya. Kalau saya beriman kepada kursi ini. Sekup kursi ini cuma segini. Dia bertanggung jawab hanya pada saat saya duduk. Waktu saya keluar dia gak bertanggung jawab sama saya lagi. Sekupnya cuma sebatas saya ada di kursi. Kalau saya naik pesawat, pilot hanya bertanggung jawab pada saat saya ada di pesawat. Lingkupnya itu ya pesawat. Begitu saya keluar dari pesawat, pilot gak bertanggung jawab lagi sama hidup saya. Tuhan, ruang lingkupnya berapa? Ibu, Tuhan itu ruang lingkupnya berapa? Dia yang bikin alam semesta, dia adalah Alfa dan Omega dari dulu sampai yang akan datang. Ruang lingkupnya seperti apa Tuhan kita Bapak Ibu? Kalau kita punya Tuhan yang seperti itu, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti khawatir? Kita punya Tuhan yang kekuatannya unlimited. Bapak Ibu ini direnungkan Bapak Ibu ya. Ini part pertama. Jadi kalau boleh ke slide dulu. Ini part pertama. Jadi kalau kita dalam hidup mengalami takut, mengalami khawatir. Di saat itu Anda harus memilih. Anda mau tetap begitu dan akhirnya diam. Atau Anda di bagian worried, di bagian khawatir. Anda merasa saya mulai khawatir. Buru-buru balik ke iman. Jangan nerusin sehingga membuat kita menjadi diam. Jangan buru-buru balik ke iman. Nah pertanyaannya begini, siapa yang mengingatkan kita pada saat kita khawatir? Siapa yang sanggup mengingatkan kita untuk balik jalur, datang lagi kepada iman? Siapa yang sanggup melakukan itu? Jawabannya satu, Roh Kudus. Jadi pada saat kita mulai khawatir, Bapak Ibu, saya yakin di sini banyak di antara kita yang sedang takut mungkin sekarang. Sedang khawatir, buru-buru berdoa, dengar suara Roh Kudus. Dengar suara firman, balik lagi kepada iman kita. Karena Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Hey, kita punya Tuhan yang unlimited. Roh Kudus Bapak Ibu, dengar kepada yang namanya Roh Kudus. Dan betul Bapak Ibu, karena yang namanya iman, takut dan iman itu ada dalam tataran soul, spirit, roh. Yang namanya khawatir dan harapan ada dalam tataran mind. Yang namanya diam dan bekerja ada dalam tataran body, tubuh. Kan kita punya tubuh, jiwa, dan roh, betul ya? Jadi takut dan iman itu mainannya roh, memang roh, di situ roh. Yang namanya khawatir dan harapan itu main. Tapi yang namanya diam dan bekerja yaitu tubuh. Tubuh kita diam atau tubuh kita bekerja. Nah makanya begitu kita mulai khawatir, main kita mulai khawatir, buru-buru balik ke ujung, yaitu di dalam tataran roh. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Bapak Ibu, makanya benar banget. Kalau kita lagi ketemu masalah, kita khawatir karena kita ketemu masalah. Bapak Ibu, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Bapak Ibu saya ulangi. Ketika kita khawatir karena kita lagi menghadapi masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Karena memang jawabannya ada di dalam. Bukan di luar. Jawabannya ada di dalam. Oke, itu part pertama. Sampai sini oke? Baik. Mari kita masuk ke
bagian yang kedua. Nah, ini pertanyaannya tadi. Paulus meskipun dia memutuskan untuk tidak diam karena dia punya iman kepada Tuhan. Ya, dia punya iman dan dia punya harapan bahwa Tuhan akan bantu. Akhirnya dia tidak diam, dia tidak takut, dia tetap bekerja. Tapi kan tadi saya sudah jelaskan, meskipun begitu keadaan tidak jadi lebih baik. Orang-orang tetap memusuhi dia. Bahkan lebih parah, orang membawa dia ke pengadilan. Nah pertanyaannya begini, pada saat Paulus bekerja, ya dia punya iman, dia punya harapan, amin untuk itu. Tapi pada saat dia bekerja, apa rahasianya? Kok Paulus tetap kuat gitu? Menghadapi situasi yang tidak jauh lebih mudah. Tetap orang-orangnya memusuhi. Apa yang membuat Paulus menjadi kuat menanggung semua itu? Itu yang mau kita pelajari. Karena banyak di antara kita yang mungkin saat ini bilang, saya sudah beriman Pak Andi. Dan saya sudah punya harapan kepada Tuhan. Tapi waktu ngejalaninnya ini loh. Waktu ada di fase actionnya ini loh. Aduh kok berat banget ya. Kita mau belajar dari Paulus. Apa yang dia lakukan pada fase bekerja ini. Mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu. Yang diambil dari Kolose 1. Kolose 1, 11 sampai 12. Saya sudah siapkan di depan. Kolose 1, 11 sampai 12. Mari kita baca. Ini Paulus yang nulis. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu. Jadi Paulus sedang bilang untuk menanggung segala sesuatu. Dengan apa menanggung segala sesuatunya? Dengan tekun, sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi rahasia Paulus pada saat dia tetap action, dalam rangka dia menanggung sesuatu, dia tetap tekun, sabar, bersyukur. Tekun, sabar, bersyukur. Nah, saya akan bahas satu demi satu Bapak Ibu. Apa itu sabar, apa itu tekun, apa itu syukur. Oke ya. Saya akan masuk satu demi satu. Semua poin itu, sabar, tekun, dan syukur, saya akan bahas dengan 3 poin saja. Prinsipnya apa? Satu aja. Tantangannya apa? Satu saja. Ayatnya apa? Jadi ketiga hal tadi, sabar, tekun, dan syukur, saya akan bahas lewat 3 info. Prinsip, tantangan, dan ayat. Mari kita mulai yang pertama, sabar. Nah, Bapak Ibu, dalam tataran yang normal, tataran umum, kita semua tahulah arti sabar, betul ya? Kan kita semua tahu sabar itu artinya ya sabar. Jadi kalau ada orang kenapa-napa sama kita, ada orang ngomongin yang jelek sama kita, ya kita mesti sabar. Kalau ada stimulus apa-apa sama kita, ya kita mesti sabar. Itu pengertian sabar yang umum dan itu betul. Saya nggak bilang itu salah Bapak Ibu. Karena kan kita pernah bahas lagi itu. Kalau kita diomongin sama orang, kita diledekin sama orang, kita dicaci maki sama orang, jangan cepat-cepat berespon. Jangan cepat-cepat balas balik. Kita mesti nunggu berapa detik, masih ingat? Wih, ada yang masih ingat tuh. 6 detik ya. Karena kadang-kadang udah jadi, kayaknya 7 detik Pak, belum. Harga masih sama. Masih 6 detik, kadang-kadang udah ada yang 5 detik, bukan? Yaitu kita mesti nunggu 6 detik. Ini betul, saya nggak bilang ini salah. Tapi saya mau ambil satu definisi sabar yang lain. Yang mungkin Bapak Ibu selama ini belum ngeh atau belum sadar. Ini definisi sabar yang saya mau sampaikan pada hari ini. Sabar itu yaitu mind and body in one place. Pikiran dan tubuh dalam satu momen. Pikiran dan tubuh dalam satu momen. Itu namanya sabar. Karena seringkali tubuh kita ada di sini, pikiran kita melayang kemana-mana. Sama seperti sekarang nih. Saya nggak tahu yang tubuhnya di sini, pikirannya mungkin udah mau makan siang apa nanti ya, gitu ya. Nah itu berarti nggak sabar. Itu berarti nggak sabar. Banyak kita alami begitu kan. Contohnya begini, di dalam pekerjaan. Udah jam 4 sore. Tubuhnya masih di kantor, karena mesti kerja, udah jam 4 sore nih. Tapi pikiran udah di mana? Oh nanti pulang gimana ya? Aduh nanti istri gue masak apa ya? Capcay apa puyunghai gitu. Masak apa nanti? Kita udah gak sabar, artinya akibatnya apa? Kita udah gak enjoy kerjanya. Sama kayak gini, kita liburan sama keluarga ke Bali. Tapi waktu kita liburan, pikiran kita masih mikirin kerjaan. Aduh yang itu udah beres belum ya? Aduh bos gue nelfon gue apa enggak ya? Bapak Ibu enjoy gak liburannya? Itu artinya pikiran sama tubuh kita nggak nyatu dalam satu momen. Seringkali kita begitu. Bapak Ibu, masa depan memang ada. Tapi buat kita yang real, waktu yang ada yang real adalah saat ini. Masa depan memang ada, besok memang masih akan ada, matahari tetap terbit seperti biasa. Tapi yang real buat kita saat ini adalah
yang sekarang ini. Inilah saat yang real buat kita. Besok itu nggak real. Masa lalu juga nggak real. Yang real itu saat ini. Dan prinsip ini bisa dipakai dengan baik oleh supir angkot. Supir angkot tuh ngerti banget prinsip ini loh. Berapa banyak di antara kita dulu atau sekarang saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau kita naik angkot ada tulisannya hari ini bayar, besok gratis. Masih ada nggak sih angkot seperti itu? Hari ini bayar, besok gratis. Begitu kita naik, ya hari ini bayar. Tapi besoknya kita naik lagi, bayar lagi nggak? Bayar lagi, kenapa? Karena besok itu jadi hari ini. Nah itu, Bapak angkot aja ngerti. Dia ngerti banget prinsip yang namanya mindfulness. Itu namanya mindfulness. Pikiran dan tubuh ada dalam satu momen. Bapak boleh kembali ke slide-nya. Tantangannya adalah tubuh saat ini, tapi kita itu sering berpikir di masa depan atau masa lalu. Kalau kita berpikir masa depan terus, itu yang membuat jadi khawatir. Kalau kita ngomongin masa lalu terus, itu kita dipenuhi dengan yang namanya penyesalan. Saya gambarin. Bapak hari ini kita ada di tanggal berapa? April. Kita itu masih ada di dalam 15 April. Tubuh kita ada di sini. Tapi kita seringkali sibuk dengan pikiran di masa yang akan datang. Aduh, apa yang terjadi ya di masa yang depan ya. Aduh, nanti gimana ya usaha saya ya. Aduh, gimana ya nanti anak saya sekolah kayak gimana ya. Aduh, ini kayak gimana ya. Bapak kita sering sibuk dengan masa depan. Itu yang membuat kita jadi lebih khawatir. Ini membuat kita jadi khawatir. Atau kita bisa juga ada di 15 April. Tapi pikiran kita tuh ke masa lalu aja. Aduh, gua harap dulu gua gak begini. Aduh, gua harap gua dulu melakukan ini. Sehingga timbul yang namanya penyesalan. Padahal kalau kita berserah sama Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu yang pegang masa depan, Tuhan itu yang pegang masa lalu. Sehingga kalau kita jangan mikirin ke depan terus, kita percaya sama Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, masa depan itu saya akan pelihara. Masa lalu apapun kesalahanmu Tuhan sudah ampuni. Bapak Ibu, karena kita nggak seimbang, karena kita pikirannya cenderung ke depan sama ke belakang, kita nggak seimbang dalam hidup. Kita nggak seimbang. Akibatnya kita nggak bisa kuat menghadapi tekanan saat ini. Saya kasih contoh ya. Seimbang itu kan begini, kaki kanan, kaki kiri ada di sini sekarang. Tapi kita cenderung, kita ada di sini, tapi kita berpikirnya masa depan. Kaki ini ada di masa depan. Lalu kita aja di sini, tapi kita cenderung pikirnya masa lalu. Jadi begini, sorry ya, gimana nih? Jadi kita begini Bapak Ibu, akibatnya untuk saat ini kita nggak seimbang, kita gampang jatuh. Jadi kena tantangan sedikit kita akan jatuh. Coba kalau kita begini, pikiran dan tubuh ada di masa ini. Kita akan lebih kuat, kita akan lebih strong menghadapi tantangan yang ada. Bapak Ibu, itu definisi sabar. Itu rahasia Paulus yang pertama, dia sabar menghadapi prosesnya. Yang kedua, next. Yang kedua, ayatnya ya, Matius 6 ayat yang 34 saya bacakan. Ini ayatnya yang menunjukkan sabar. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukankah kita mesti sadar di sini, kesusahan besok untuk besok. Sabar. Yang kedua, namanya tekun. Prinsipnya begini Bapak Ibu, prinsipnya begini. Tekun itu saya ngambil dari salah satu brand. Namanya Just Do It. Saya nggak ngomongin brand apa, tapi saya yakin Bapak Ibu tahu. Prinsipnya itu just do it, udah lakukan aja. Tapi saya mau tambahin sedikit, karena menurut saya ini kurang pas. Saya mau tambahin sedikit dengan catatan. Just do it with your best. Weh. Jadi jangan just do it doang, kalau just do it kita bisa asal-asalan. Yang penting kelar, yang penting selesai. No, with your best. Tapi saya punya note lagi, ini catatannya. Again, and again, and again. Itu tekun namanya. Just do it with your best, again, and again, and again. Termasuk dalam doa. Tekun itu salah satunya adalah bertekun dalam doa. Nah, tantangannya apa? Tantangannya gini, kita seringkali nggak semangat melakukan bagian kita saat ini. Kenapa? Karena kita merasa yang kita lakukan saat ini itu kecil. Pak Andi saya cuma begini doang. Saya cuma ngerjain begini doang. Kayaknya gak ada artinya deh Pak Andi. Yang itu dia lebih hebat, yang lain lebih hebat. Saya tuh gak ada artinya. Kita gak semangat dengan hal yang kelihatannya kecil. Padahal hal yang kecil bisa Tuhan ubah menjadi hal yang lebih besar.
Saya kasih contoh. Kita mesti setia sama hal yang kecil, Tuhan baru akan berikan hal yang besar. Bapak Ibu, saya punya tebak-tebakan. Boleh slide-nya lagi, sorry. Saya punya tebak-tebakan. Saya ambil dari buku yang namanya Compound Effect atau efek akumulasi. Oke, saya mau nunjukin bahwa kalau kita setia dengan perkara yang kecil, tinggal tunggu waktu Tuhan, kita akan mendapatkan hal yang besar. Tapi masalahnya setia nggak dalam perkara kecil. Saya ambil dari buku ini. Bapak Ibu, saya punya tebakan. Saya berikan kepada Anda 2 pilihan. Menerima 10 juta setiap minggu. Atau yang kedua, Anda mendapatkan 10.000 setiap minggu. Tapi setiap minggu itu naik 2 kali lipat. Dan kita batasi selama 24 minggu atau 6 bulan. Jadi yang pertama itu, pilihan pertama, Anda dapat 10 juta setiap minggu selama 24 bulan. Pilihan yang kedua, Anda cuma dapatnya 10.000, tapi setiap minggu double. 10.000, minggu kedua 20.000, minggu ketiga 40.000 terus sampai minggu ke 24. Bapak Ibu pilih yang mana? Ayo. Cuma 24 minggu, pilih mana? Oh, pilih yang 10 juta lah. 3 minggu aja saya udah dapat 30 juta Pak Andi. Kalau yang itu baru 70.000. Yang itu dong pasti. Wah, ini berarti mata duitan berarti. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Kelihatannya kecil loh, kelihatannya kecil. Tapi kita lihat. Sampai ke minggu 12. Minggu 12 atau udah separuh jalan, 3 bulan. Kalau Bapak Ibu pilih yang 10 juta, otomatis Anda akan dapatnya 120 juta, betul? 10 kali 12. Tapi kalau Anda pilihnya yang 10.000 naik 2 kali lipat, 12 minggu itu dapatnya baru 41 juta lah. 40 juta 950.000. Buat Bapak Ibu yang tadi pilih 10.000, di sini masih aduh nyesek gitu ya. Gue cuma dapat 40 juta, dia udah dapat 120 juta. Apalagi di minggu-minggu awal. Gue baru dapat 70.000, dia udah dapat 30 juta. Waduh, aduh Tuhan gak sabar. Gue juga pengen kayak dia dong, pengen sukses kayak dia dong. Gue gak sabar. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan perkara yang kecil Tuhan lihat. Mari kita lihat sampai ke minggu 14. Titik baliknya itu di minggu 14. Begitu masuk ke minggu 14. Kalau Anda pilih yang 10 juta berarti dapatnya 140 juta. Tapi kalau Anda pilihnya yang 10.000 naik 2 kali lipat. Di minggu ke-14 Anda sudah dapat 163 juta. Di sini titik baliknya mulai berlaku. Oke? Di sini Anda di minggu 14 sudah bilang, ternyata gue bisa lebih gede. Ini kalau diterusin. Bapak Ibu kita lihat kalau diterusin. Nyesel tadi yang pilih 10 juta nyesel nih. Kalau Anda pilih yang 10 juta, 24 minggu 240 juta. Betul nggak? Tapi kalau Anda pilih yang 10.000 meskipun awal-awal kelihatannya kecil. Tapi udah 24 minggu dapatnya 167 miliar. Bapak Ibu kalau kita setia sama perkara kecil, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan bahkan menjadi perkara yang besar. Masalahnya gini, Anda setia gak sama perkara yang kecil? Tuhan ini kecil, gue asal-asalan aja kecil. Bapak Ibu kalau Anda pakai yang kecil aja Anda asal-asalan, Anda buatnya sembarangan, lupakan Tuhan kasih yang besar. Lupakan, karena buat yang kecil aja Anda gak sanggup. Yang kecil aja asal-asalan, gimana Tuhan percayakan hal yang besar? Ini berlaku buat banyak hal. Kalau kita lagi ngontrak rumah, pelihara rumah dengan baik. Kalau kita motornya motor kantor, pelihara dengan baik. Karena Tuhan lihat itu untuk Tuhan percayakan hal yang besar. Oke, mari kita lihat ayatnya. Ada ayatnya. Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Ini firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat sama hal yang kecil. Just do it with your best. Again and again and again. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Itu kunci rahasia yang kedua dari Paulus namanya tekun. Yang ketiga, syukur. Syukur. Bapak Ibu, saya baca buku tentang happiness cukup banyak. Dan selalu di buku happiness kalau kita mau bahagia, itu kita mesti bikin yang namanya gratitude journal. Atau jurnal ucapan syukur. Hari ini saya bersyukur buat ini. Atau bisa dibuat juga seminggu sekali. Minggu ini saya bersyukur buat ini. Jadi ada namanya gratitude journal. Oke, kalau kita mau bahagia. Tapi buat saya syukur itu cuma satu prinsipnya. Berpikir positif. Itu aja sebenarnya secara prinsip. Berpikir positif. Dan berpikir positif itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita itu manusia. Karena kita manusia. Kecenderungannya kita berpikirnya negatif. Bapak Ibu dalam ilmu psikologi positif atau positif psikologis. Dia bilang begini. 80%
pikiran kita manusia otomatis pikirannya negatif. Makanya ada istilahnya N, automatic negative thoughts Bapak Ibu. Jadi berpikir otomatis secara, ini masih menjadi misteri. Kenapa manusia itu awal-awal cenderung berpikirnya negatif, ini masih jadi misteri. Tapi contoh kita lihat, Bapak Ibu WA sama seorang teman, Bapak Ibu WA sama seorang teman, sejam gak dibales, 2 jam gak dibales, 3 jam gak dibales, apa pikiran Anda? Sombong banget. Memang dia siapa dia pikir? Balas WA aja, apa kek, oke kek, jempol kek, emotion kek, enggak sempet dasar, kurang ajar. Padahal kita gak tahu, bisa aja HP-nya ketinggalan. Saya pernah WA Pastor Yohana, gak dibalas, dari pagi sampai malam gak dibalas-balas. Saya positif thinking aja mungkin sibuk. Dan betul malam-malam dibalas, sorry kok Andi, handphone saya ketinggalan. Bapak Ibu itu pentingnya berpikir positif. Makanya yang namanya pikiran negatif itu otomatis. Ini menjadi misteri. Yang namanya berpikiran positif itu harus diusahakan dan diciptakan. Memang harus diusahakan dan diciptakan. Karena otomatis kita berpikirnya negatif. Bagaimana caranya? Bagaimana memeriksa kita punya pikiran positif atau negatif? Gimana caranya ngeceknya? Bahwa kita tuh lagi berpikir positif atau negatif saat ini. Gimana ngeceknya? Sulit memang. Karena sehari kita bisa berpikir 10.000 pikiran. 100.000 pikiran. 90.000 sampai 100.000 pikiran setiap hari. Jadi kita susah kalau ngecekin satu demi satu. Susah. Ngeceknya begini gampangnya. Lihat emosi dan perilaku kita. Kalau kita udah mulai sebel, nah itu pikiran negatif berarti. Kalau kita udah mulai emosi, itu pikiran negatif yang mulai. Tapi kalau kita nyantai, kalem, slow. WA gak dibalas, gak apa-apa. Awas gitu. Itu artinya kita lagi berpikir positif, gitu aja ngeceknya. Lihat emosi Anda dan perilaku Anda. Itu cara ngecek Anda berpikir positif atau negatif. Tapi memang Bapak Ibu, berpikir positif itu harus diusahakan. Tantangannya adalah kita cenderung membanding-bandingkan dengan orang lain. Makanya saya ambil ayatnya Bapak Ibu. Ini ayat berpikir positif dalam firman Tuhan. Ini menjadi pegangan saya juga ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi sesuatu yang tidak benar, tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tidak manis, tidak sedap didengar, tidak ada kebajikannya, tidak patut dipuji, jangan pikirkan itu. Kalau Anda lakukan firman Tuhan ini, otomatis Anda berpikir positif. Jadi firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Saya hebat banget, muji saya sama Tuhan, luar biasa. Sebagai penutup, jadi pada saat kita bekerja, kita butuh syukur, kita butuh tekun, kita butuh sabar. Dan ini didasari dengan yang namanya harapan. Harapan itu kembali, datangnya dari mana? Dari iman. Dan iman itu tergantung objeknya siapa yang mau kita percayai. Dan kita sama-sama sudah lihat objek yang paling besar, yang layak untuk kita imani namanya Tuhan Yesus. Karena semakin kita kenal Tuhan, kita semakin tenang. Saya punya quote-nya begini. Sebagai penutup. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin jauh kita dengan kekhawatiran. Semakin jauh kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan kekhawatiran. Seberapa kenal dan seberapa dekat kita dengan pribadi Tuhan, itu menentukan apakah kita cenderung khawatir dan takut atau kita beriman dan punya harapan. Saya tutup dengan, saya mau menunjukkan Bapak Ibu pribadi Tuhan seperti apa. Satu ayat sebelum kita akhiri. Ibrani 13, 5b sampai 6. Ini pribadi Tuhan yang kita sembah. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu pribadi Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, mari saya undang bagi berdiri. Kita akhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu, saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik untuk sama-sama kita mengambil komitmen. Berbalik memiliki iman kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Mungkin banyak yang sedang takut dan khawatir apapun alasannya. Tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini kembali mengingatkan. Cepat berbalik. Dengarkan suara Roh Kudus.
Dengarkan suara Roh Kudus yang saat ini berbicara dalam hati Bapak Ibu. Roh Kudus berbicara kepada Anda semua pagi hari ini. Dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah kepadaku. Akulah sumber kekuatan.